Iya. Nabi Yahya alaihi salam. Nabi orang tuanya namanya Nabi Zakaria. Jadi saya ulangi tadi bahwa nama Nabi Yahya, nama Yahya ya, eh, Yahya itu khusus diberikan langsung oleh Allah dan tentu spesial ya. Dan sebelumnya belum ada itu nama Yahya. Karena apa yang Allah ciptakan itu tentu sesuatu yang apa? Awal. Awal artinya tidak ada sebelumnya, tidak meniru sebelumnya. Karena itu nama Yahya ini dari Allah dan belum ada nama itu sebelumnya. Ya. Dikabarkan tentang kelahiran Yahya ini seperti yang disampaikan dalam surat Maryam ayat 7 ya. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa dalam sholatnya dan masih dalam mihrab ya, ya. Masih di mihrabnya dan dia berdoa dan belum keluar dari mihrabnya, Allah kabulkan doanya. Bahkan istimewanya ketika berdoa meminta keturunan, Allah langsung berikan kabar gembira, jawaban atas doanya, dan jawaban doanya itu langsung diberikan nama. Ya, kalau kita kan repot dulu ya, cari nama ini dan itu namanya dan sebagainya. Ini luar biasa. Berdoa langsung diberikan nama keturunannya. Dalam surat Yunus ayat 7, ya, kabar gembiranya disampaikan. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qabl isamiya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami berikan busyron atau kabar gembira kepadamu. Kami berikan kabar gembira, kami kabulkan doamu dan ini kabar gembiranya. Apa itu? Engkau akan memperoleh seorang anak yang namanya adalah Yahya. Lam naj'al lahu min qabl samiyya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Masya Allah. Apa keistimewaan di antaranya dalam kisah itu disebutkan bahwa sejak kecil ya Nabi Yahya ini, oh ya, Nabi Zakaria dan istrinya itu kan sudah tua ya. Kalau dikisahkan di Al-Quran itu sudah sepuh lah ya. Bahkan eh, apa ya, Nabi Zakaria kan juga seorang nabi ya. Dan kemudian ya ia sangat khawatir seorang nabi yang berdakwah dan usianya sudah lanjut, dia khawatir karena lanjut usia dia belum punya keturunan. Gimana nanti? Siapa yang meneruskan dakwah ini? Ya. Usianya sudah tua dan belum punya anak, belum punya keturunan. Ya. Jadi Nabi dari Bani Israel ya, masih keturunan Nabi Yakub alaihissalam, keturunan Nabi Ishak dan seterusnya. Dia khawatir gimana nanti meneruskan dakwah ini. Jangan sampai terputus nih risalah. Ya. Maka dia memohon, tapi dia khawatir karena dirinya sudah tua, ya, kemudian istrinya juga demikian, bahkan dalam sejarah disebutkan itu sudah mencapai usia 90 tahun, ya, belum punya keturunan. Maka dia berdoa kepada Allah, ya, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Dan benar saja, ternyata tidak ada hal yang mustahil di sisi Allah. Allah berkehendak meskipun sudah tua, Allah berikan keturunan. Bahkan spesial keturunan yang berikan yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Ya, di mana saat itu sang istri pun nggak percaya, ya, karena dia merasa dirinya mandul, nggak bisa melahirkan. Ya. Istrinya mandul, Nabi Zakaria sudah tua, tapi ternyata karena memohon pada Allah, penuh keyakinan Allah kabulkan doanya. Lahirlah Yahya
dan kelak menjadi seorang nabi yang akan melanjutkan menjadi penerus perjuangan Nabi Zakaria. Ya. Jadi masa kecilnya ini Nabi Zakaria istimewa. Saya katakan tadi. Ya, jadi dia berbeda dengan anak-anak sekitarnya masa kecilnya. Ya, apabila anak-anaknya lain lebih suka itu apa ya mencari hewan buruan, binatang, burung-burung dan sebagainya, ya. Lalu kemudian dianiaya, dizolimi, ya. Sebaliknya Yahya masa kecilnya dia suka memberi makan hewan kecil, dia memelihara, menyayangi, ya. Jadi akhlaknya akhlak mulia yang ditunjukkan sejak kecilnya, sehingga dia menjadi sosok yang sangat disayangi oleh ayahnya, oleh sekitarnya, ya, menjadi teladan bagi orang-orang sekitarnya. Itu adalah perangai akhlak dari Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Nah, eh, di dalam saya lupa ayat berapanya. Kemudian Nabi Yahya diangkat menjadi seorang nabi, menjadi seorang nabi. Di saat itu Nabi Zakaria juga masih ada, ya. Ya. Dia mendapatkan risalah kenabian yang kemudian eh, mendapatkan perintah untuk mengajak umatnya, ya, Bani Israel, pada jalan kebenaran, kepada Islam, salam tadi. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, wa atainahul hukma sabiyya, wa hananan min ladunya wa zakatan, wa kana taqiyya. Wahai Yahya, ambillah. Maksudnya ini adalah peganglah, pelajarilah Alkitab. Kitab apa yang dimaksud di sini? Khudil kitab, kitab Taurat, ya. Bikuwatin dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Ya. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami, kata Allah, berikan hikmah kepadanya, kepada Yahya, bahkan selagi dia masih kanak-kanak. Jadi dijaga oleh Allah dan diberikan hikmah-hikmah, ya, kebijaksanaan dan sebagainya selagi dia masih anak-anak. Sobi, ya, sobi itu anak-anak, anak kecil. Wahanana, wahananan min ladunna wa zakatan. Dan kami, kata Allah, jadikan Yahya ini seseorang yang penuh rasa kasih sayang kepada sesama. Wa zakatan, dan dia seorang yang bersih dari dosa. Wa kana taqiyya, dan dia pun seorang yang bertakwa. Ini Nabi Yahya alaihissalam. Jadi seorang anak yang memang dijaga, bersih dosa, akhlaknya baik, dia taat pada orang tua, ya, tidak durhaka, tidak berbuat syirik dan sebagainya. Nah, ketika dewasa, ya, dia kemudian diangkat menjadi seorang nabi, diutus Allah sebagai seorang nabi, maka di saat itulah ketika seorang nabi itu kan Rasul, dia mengajak kepada umatnya bukan hanya mengajak kepada kebaikan tapi juga mengajak mereka untuk tidak berbuat syirik, ya, mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Biasanya kalau amar ma'ruf itu aman. Biasanya, ya, aman artinya orang orang musyrik, orang kafir itu mereka tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi justru terjadi masalah ketika apa? Nahi munkar. Itu pun terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Amar ma'ruf mengajak kepada tauhid. Ada penolakan. Tapi ketika nahi mungkar semakin besar penolakannya. Ya, ketika dilarang apa namanya menyembah berhala dan sebagainya, berbuat syirik, dan disitulah penolakan, pertentangan, bahkan akan dibunuh itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dengan Nabi Yahya. Ya, ketika dia sudah jadi seorang nabi, ya, maka saat itu ada seorang raja namanya Raja Herodes, ya, ya, melarang Nabi Yahya melarang kepada raja ini, ya, untuk
melakukan sebuah praktek menikahi anaknya sendiri. Dia punya anak tiri dinikahi. Itu dilarang ya oleh Nabi Yahya. Marah. Lalu kemudian Raja Herodes membunuh Nabi Yahya. Jadi memang Bani Israel ini adalah nabi kaum yang memang eh, suka berbuat zalim, bahkan dia nabinya pun juga dibunuh gitu. Nabi Yahya itu. Bahkan ayahnya Nabi Zakaria pun ingin dibunuh oleh Raja Herodes. Kenapa? Karena ya risalahnya sama, seorang nabi. Tentu melarang juga praktik yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dia marah raja itu dan ingin membunuh Nabi Zakaria. Namun dengan izin Allah, eh, orang-orang yang diutus untuk membunuh Nabi Zakaria ini tak menemukan Nabi Zakaria karena Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Itu ceritanya ya, kisahnya. Hmm. Mereka pun menuduh Nabi Zakaria ini seorang yang tukang sihir dan sebagainya. Ya. Mereka apa? Mereka menuduh Nabi Zakaria sebagai tukang sihir, eh, nggak ketahuan, bersembunyi dalam pohon. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka memotong pohon tersebut yang dituding tempat persembunyian Nabi Zakaria, dan qadarullah dalam kisah yang kita baca itu ditemukanlah kemudian Nabi Zakaria syahid ya ketika mereka memotong pohon tersebut tempat Nabi Zakaria bersembunyi. Kisah bagaimana eh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel, oleh kaumnya sendiri, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian disampaikan di dalam Al-Qur'an, surat Maryam ayat 15, ayatnya tadi yang saya bacakan, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan, kesejahteraan atas dirinya Yahya pada hari ia dilahirkan. Wa yauma yamutu, dan pada hari ia meninggal. Allah berikan keselamatan padanya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan kelak pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, itu sekelumit kisah bagaimana assalam ya, Allah assalam, Maha memberi kesejahteraan, dan semoga dengan nama Allah ini kita bisa berakhlak, kita bisa mencoba untuk meneladani dalam kehidupan kita insya Allah. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari nama Allah Assalam ini, ikhwatal iman? Paling tidak, pertama, menjadikan pribadi kita yang lebih tenang, damai, ya, ketenangan dan kedamaian. Ini penting karena hanya dengan ketenangan dan kedamaian bisa kita menjalani kehidupan dengan baik, betul, dengan normal. Dan kita yakini bahwa kedamaian dan ketenangan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan dari materi, bukan dari harta, ya, bukan, ya. Ketika kita rindu dengan ketenangan, rindu dengan kedamaian, pertanyaannya siapa sebenarnya yang kita rindukan? Allah As-Salam. Ya. Damai, tentram, itu adalah nama Allah As-Salam. Bukan materi, bukan makanan, bukan rumah kita, tapi kedamaian dan ketenangan itu adalah dari Allah As-Salam. Ya. Begitu banyak yang rumahnya baik, rumahnya bagus, besar, perabotan eh, yang lengkap, tapi tidak ada kedamaian di dalamnya. Betul ya? Tapi ketika Allah As-Salam yang memberikan kedamaian, meskipun rumahnya biasa saja, tetap Allah berikan kedamaian itu. Yang kedua, hendaknya kaum muslimin berhati-hati dengan ucapan, mengurangi berbicara yang tidak perlu dan melukai perasaan orang lain. Semestinya para tetangga menjadi aman dari gangguan dirinya. Assalam. Ya, baik itu secara langsung ataupun lewat postingan, medsos dan sebagainya.
Hati-hati hal itu semuanya. Kita sebarkan keselamatan, kedamaian. Sebarkan salam dan ucapkan salam, menapaki jalan keselamatan sehingga bisa mengantarkannya kepada kehidupan yang penuh dengan keselamatan, insya Allah. Sehingga doa yang kita bacakan biasanya di sholat, ya, setelah berzikir kita ucapkan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah zat yang maha mempunyai kesejahteraan, keselamatan, kedamaian. Wa binkas salam, darimu kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu akan kembali lagi segala kesejahteraan itu. Fahayyina rabbana bisalam, ya Allah hidupkan kami dengan sejahtera, damai. Wa adkhilna jannata darussalam, dan kelak masukkan kami ke darussalam, rumah yang penuh kesejahteraan, kampung kesejahteraan. Di mana itu? Al-jannah, surga. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Engkau yang berkuasa memberikan keberkahan. Ya. Engkau yang maha tinggi. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah As-Salam memberikan kedamaian dalam hati kita, batin kita, menghadapi kehidupan apapun itu. Tetap tenang, tetap tentram, damai. Dan kita pun menyebarkan kedamaian pada sekitar. Bukan sekedar ucapan salam, tapi damai yang kita ucapkan benar-benar masuk ke dalam jiwa, menyebar kedamaian kepada sekitar kita. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayah bunda bapak ibu semuanya. Demikian yang kita sampaikan pada hari ini. Kita berdoa. Atau ada yang bertanya satu orang mungkin? Silahkan. Sudah jelas, Ustaz. Kita lanjutkan berdoa. Semoga Allah ijabah setiap doa dan permohonan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa 'alaika istata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu laka bi ni'matika 'alaina ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالإيمان، واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Maafir Khairan, batin. Terima kasih, Ustaz. Terima Dari kasih. semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Coach Haris dan semuanya.